Untuk topik pertama yaitu 4 fase pada perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita. Yang pertama yaitu fase stabilisasi. Pada fase ini, fokus utamanya adalah menstabilkan kondisi balita. Anak dengan gizi buruk seringkali memiliki komplikasi seperti dehidrasi, infeksi, atau ketidakseimbangan elektrolit. Pengobatan biasanya meliputi pemberian cairan untuk mengatasi dehidrasi, pengobatan infeksi, dan memberikan makanan dalam jumlah kecil tapi sering dengan formulasi khusus yang mudah dicerna. Kedua, fase transisi. Setelah kondisi balita stabil, fase transisi dimulai. Pada fase ini, pemberian makanan sedikit demi sedikit ditingkatkan baik dari segi jumlah maupun nilai gizinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan asupan kalori dan protein, tapi tetap dengan hati-hati agar tubuh balita dapat menyesuaikan secara bertahap. Selanjutnya, fase rehabilitasi. Fase ini fokus pada pemulihan berat badan balita secara signifikan. Dalam fase ini, balita diberikan makanan dengan energi tinggi, kaya protein, vitamin, dan mineral. Makanan terapeutik siap pakai seperti RUTF sering kali diberikan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi anak. Fase ini berlangsung hingga balita mencapai berat badan normal sesuai usianya. Selanjutnya, fase tindak lanjut dan pencegahan. Setelah fase pemulihan, tindak lanjut sangat penting untuk memastikan anak tetap sehat dan tidak kembali ke kondisi gizi buruk. Keluarga balita juga diberikan edukasi mengenai nutrisi, kebersihan, dan kesehatan untuk mencegah gizi buruk terjadi lagi. Pemeriksaan kesehatan rutin mungkin diperlukan untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak tetap optimal. Selanjutnya, topik yang kedua yaitu 10 langkah tata cara laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Yaitu yang pertama, mencegah dan mengatasi hipoglikemia. Hipoglikemia atau gula darah rendah sering terjadi pada anak dengan gizi buruk, terutama karena kurangnya asupan energi. Di layanan rawat jalan, orang tua diberi edukasi tentang pentingnya memberikan makanan atau minuman manis segera bila gejala hipoglikemia seperti lemas atau kebingungan muncul. Pemberian makanan kecil tetap sering dapat membantu mencegah hipoglikemia. Kedua yaitu mencegah dan mengatasi hipotermia. Balita dengan gizi buruk rentan mengalami hipotermia atau suhu tubuh rendah, terutama di lingkungan yang dingin. Orang tua perlu memastikan anak tetap hangat dengan mengenakan pakaian tebal, menjaga suhu ruangan hangat, dan memastikan asupan kalori cukup untuk menjaga suhu tubuh. Edukasi tentang menjaga suhu tubuh anak penting dilakukan di layanan rawat jalan. Selanjutnya yang ketiga yaitu mencegah dan mengatasi dehidrasi. Anak dengan gizi buruk sering berisiko dehidrasi akibat diare atau muntah. Di layanan rawat jalan, penanganan dehidrasi dilakukan dengan memberikan cairan dehidrasi oral khusus seperti Resomal. Orang tua diajarkan cara membuat dan memberikan cairan dehidrasi di rumah. Keempat yaitu memperbaiki gangguan elektrolit, yaitu anak dengan gizi buruk sering kekurangan elektrolit seperti kalium dan magnesium. Di layanan rawat jalan, suplementasi elektrolit diberikan melalui makanan atau suplemen khusus, dan orang tua diberi panduan untuk memberikan makanan yang kaya elektrolit. Selanjutnya kelima yaitu mengobati infeksi. Infeksi sangat umum pada anak dengan gizi buruk karena daya tahan tubuh yang lemah. Di layanan rawat jalan, anak dengan gejala infeksi seperti demam atau batuk mungkin diberikan antibiotik atau obat lainnya untuk mencegah atau mengobati infeksi. Orang tua diajarkan untuk memantau tanda-tanda infeksi dan segera mencari pertolongan medis jika terjadi. Karena memperbaiki kekurangan zat gizi mikro. Kekurangan zat gizi mikro seperti vitamin dan mineral sangat umum pada anak dengan gizi buruk. Pemberian suplemen mikronutrien seperti vitamin A, C, zinc, folat, asam folat, dan nutrisi di akhir fase diberikan untuk memperbaiki kekurangan ini. Di layanan rawat jalan, anak akan mendapatkan suplementasi sesuai jadwal dan orang tua diberi panduan untuk melanjutkan pemberian di rumah. Ketujuh, memberikan makanan untuk fase stabilisasi dan transisi.
pada fase awal, pemberian makanan dilakukan secara hati-hati untuk mencegah beban berlebih pada sistem pencernaan anak. Anak diberikan formula khusus seperti formula 75 yang rendah kalori dan tinggi nutrisi. Orang tua diberikan panduan tentang bagaimana dan kapan diberikan makanan ini di rumah. Selanjutnya, ke-8 memberikan makanan untuk tumbuh kejar. Setelah fase stabilisasi, anak masuk pada fase rehabilitasi di mana asupan kalori dan protein ditingkatkan secara signifikan. Untuk ke-8 memberikan makanan untuk tumbuh kejar. Setelah fase stabilisasi, anak masuk ke fase rehabilitasi di mana asupan kalori dan protein ditingkatkan secara signifikan untuk mengejar pertumbuhan yang tertinggal. Makanan terapeutik siap pakai yaitu RUTF sering digunakan pada tahap ini. Di layanan rawat jalan, orang tua diberi instruksi untuk meneruskan pola makan tinggi kalori di rumah. Selanjutnya ke-9 yaitu memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang. Selain perawatan fisik, anak memerlukan stimulasi mental untuk membantu perkembangan otaknya. Orang tua diajarkan untuk bermain dan berinteraksi secara aktif dengan anak menggunakan permainan yang mendukung perkembangan sensorik dan motorik anak. Dan yang terakhir, mempersiapkan untuk tindak lanjut di rumah. Setelah kondisi anak stabil, tindak lanjut jangka panjang sangat penting. Orang tua diberikan edukasi tentang pentingnya pemberian makanan bergizi, menjaga kebersihan, serta memantau tumbuh kembang anak. Anak juga mungkin dijadwalkan untuk kontrol rutin guna memantau kondisi dan mencegah perkambuhan gizi buruk.